Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti dengan NIM C1D1 19087, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Oleh-Oleh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemerintahan pusat dan daerah. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat, melingkupi seluruh pemerintahan daerah. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan bangsa Indonesia yang terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penguasa yang memerintah di daerah melalui otonomi daerah. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Ada sejumlah hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat yang dibagi menjadi beberapa item. Pertama, hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disingkat dengan DPRD, yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintah. 2. Hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lainnya. Asas pemerintahan pusat dan daerah. Pertama, asas otorisasi adalah asas yang dilakukan oleh penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki asas pemerintahan pusat dan daerah. Pertama, asas desentralisasi, yaitu asas yang dilakukan untuk penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan selain itu juga memiliki hubungan dengan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah. 2. Asas dekonsentrasi yang merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah sebagai wakil untuk pemerintahan pusat. Namun, hal ini juga dapat dilakukan oleh instansi vertikal yang mana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota yang sebagai penanggung jawab urusannya. 3. Asas tugas pemberian yang merupakan asas yang memiliki penegasan dari pemerintahan pusat yang ditunjukkan kepada daerah otonom agar menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintahan pusat. Tentunya hal ini juga dikarenakan pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kota atau kabupaten sekalipun. Pembagian urusan pemerintahan kota dan daerah. Yang pertama adalah urusan pemerintahan konkuren, yang merupakan pemerintahan yang sudah dibagi antara pemerintahan pusat dan provinsi, daerah dan kota atau kabupaten. Pembagian urusan pemerintahan konkuren yang harus tetap dilakukan dan didasarkan dengan efisiensi, akuntabilitas, dan berbagai kepentingan nasional. 2. Urusan pemerintahan absolut. Ini juga sesuai dengan namanya, di mana semua urusan pemerintahan juga menjadi sepenuhnya kekuasaan yang dimiliki oleh pusat. Urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari beberapa bidang politik luar negeri, pertahanan, agama, keamanan, dan masih banyak lagi. 3. Yaitu urusan pemerintahan umum yang merupakan urusan pemerintahan yang mana sudah menjadi kewenangan yang dimiliki presiden yang sudah menjadi kepala negara pemerintahan. Segala urusan tersebut tentunya meliputi semua kerukunan yang ada antara umat manusia, pengembangan, kehidupan, dan masih banyak lagi. Pelaksanaan tugas yang dilakukan antar instansi tentunya dalam pemerintahan yang berlokasi di wilayah
daerah provinsi dan juga kabupaten atau kota.